Selamat pagi. Maaf izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Angela Cindy Priscilia, NIM 2027006, kelas 1B Keperawatan Stikes Pancabakti Bandar Lampung. Di sini saya akan melakukan praktik keperawatan dasar, yaitu tentang fisioterapi dada. Fisioterapi dada merupakan rangkaian tindakan dari prostal drenase atau memposisikan pasien, tindakan perkusi atau clapping, dan tindakan vibrasi. Setelah melakukan 3 rangkaian tersebut, maka kita lanjut ke tindakan batuk efektif, di mana supaya sekret dapat dikeluarkan oleh pasien. Sebelum melakukan tindakan, kita harus mempersiapkan alat terlebih dahulu. Di sini ada baki, kemudian ada hand scrub untuk mencuci tangan. Setelah itu di sini ada bengkok, kemudian ada handuk, selanjutnya ada hand spoon, ada sputum pot, ada gelas, dan ada stetoskop. Selamat pagi Ibu, saya perawat Angela. Pada hari ini saya akan melakukan tindakan fisioterapi yang bertujuan untuk membantu Ibu mengeluarkan sekret di dalam saluran pernafasan Ibu ya Bu. Maaf, kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Baik, bagaimana kabar Ibu hari ini? Apakah Ibu masih mengalami batuk? Dan apakah Ibu masih susah untuk mengeluarkan sekretnya, Bu? Baiklah, untuk itu saya akan membantu Ibu untuk mengeluarkan sekretnya dengan melakukan tindakan fisioterapi dada ya, Bu. Tindakan fisioterapi dada ini kita lakukan kurang lebih selama 10-15 menit ya, Bu. Sesuai dengan prosedur keselamatan, yang pertama saya akan memeriksa gelang identitas pasien ya Bu ya. Apakah sudah sesuai dengan gelang identitas Ibu? Mohon maaf ya Bu. Baik Bu, boleh Ibu sebutkan namanya? Baik Bu, sudah sesuai dengan gelang identitasnya ya Bu. Selanjutnya kita akan melakukan tindakan ini kurang lebih selama 10-15 menit ya Bu. Sebelum melakukan tindakan, kita harus mencuci tangan menggunakan 6 langkah yang benar. Setelah selesai mencuci tangan, kita harus memakai hand spoon. Untuk menjaga privasi klien, kita harus menutup sampiran yang ada di sekitar pasien. Baiklah, kita mulai tindakannya ya Bu. Sebelum kita melakukan tindakan prosteral drainase, ada baiknya kita melakukan auskultasi terlebih dahulu. Tujuan dari auskultasi adalah untuk menentukan lokasi dari sekret yang berada di dalam saluran pernafasan Ibu. Auskultasi dilakukan pada 6 lokasi pada area dada pasien. Jadi kita tidak boleh sembarangan meletakkan stetoskop. 6 lokasi tersebut adalah: satu, 2, 3, 4,
5, 4, 5, 6, 6. Baiklah Ibu, setelah dilakukan auskultasi, saya mengetahui bahwa lokasi sekret Ibu berada pada bronkus apikal, lobus anterior kanan dan kiri di atas, yang mana terdapat di bagian atas di sebelah sini. Karena posisi sekret berada pada bronkus apikal, lobus anterior kanan dan kiri atas, maka kita memberikan posisi pada kelainan itu posisi duduk. Posisi pasien itu harus disesuaikan dengan lokasi sekret yang ada di dalam saluran pernafasan si pasien. Selanjutnya kita masuk ke tindakan yang kedua, yaitu perkusi atau clapping. Perkusi dilakukan dengan cara tangan. Kita membentuk sebuah kuba atau mangkuk, kemudian dilakukan dari bawah ke atas. Beberapa hal yang harus kita perhatikan jika melakukan perkusi pada bagian belakang. Kita tidak boleh mengenai tulang belakang. Kita tidak boleh mengenai tulang belakang si pasien tersebut. Kemudian, jadi kita melakukannya di pinggir sebelah kanan dan kiri antara tulang belakang si pasien. Jadi sebelah sini dan sebelah sini. Perkusi dilakukan selama 1-2 menit, yang mana dalam 1 menit itu ada 8 gerakan. Untuk gerakan perkusi sendiri itu adalah tangan kita membentuk kuba atau mangkuk, dan kita lakukan tindakan perkusi tersebut. Jadi seperti ini. Jadi kita dari bawah, satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita akan melakukan perkusi pada bagian dada depan pasien. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu tidak boleh mengenai hepar pada pasien, ginjal, dan juga sternum. Kemudian pada pasien perempuan itu tidak boleh mengenai mami. Kemudian sebelum kita melakukan tindakan perkusi, kita harus menjaga privasi klien dengan menutup handuk di bagian dada si pasien tersebut, agar pasien tetap merasa nyaman ketika kita melakukan tindakan. Lakukan selama 1-2 menit. Di dalam 1 menit itu terdapat 8 gerakan. Baik, kita akan melakukan tindakan perkusinya. Jadi kita sama seperti yang tadi, tangan kita membentuk kuba atau mangkuk, dan ini dari bawah, dan 8 gerakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita masuk dalam rangkaian tindakan yang ketiga, yaitu vibrasi. Vibrasi dilakukan pada lokasi di mana sekret tersebut berada. Vibrasi dilakukan sebanyak 5 kali pada saat pasien melakukan respirasi. Untuk vibrasi pada pasien ini, karena sekret berada
Di bronkus apikal, lobus anterior kanan dan kiri atas, maka kita lakukan vibrasi pada bagian atas dan kiri pasien tersebut. Saat kita melakukan tindakan vibrasi, kita meminta pasien untuk melakukan inspirasi atau nafas dalam. Kemudian juga ekspirasi secara perlahan, di mana kita melakukan ekspirasi, bibir kita seperti menutup atau seperti orang bersiul. Di sini saya akan melakukan bagaimana cara melakukan push lift breathing. Jadi kita akan tarik nafas. Baik, jika saat kita mengeluarkan nafas, bibir kita akan menutup dan seperti orang bersiul. Jadi kita anjurkan pasien untuk melakukan push lift breathing. Baik Ibu, setelah saya ajarkan tadi bagaimana teknik push lift breathing, Ibu dapat mempraktikannya sekarang. Pada saat ekspirasi, saya akan melakukan tindakan vibrasi pada dada dan bagian atas. Baik Bu, ambil nafas dan kemudian hembuskan secara perlahan lewat bibir ya Bu. Sekali lagi ya Bu, tarik nafas secara perlahan dan kemudian hembuskan secara perlahan lewat bibir. Tindakan vibrasi ini dilakukan selama 5 kali. Setelah kita melakukan berbagai rangkaian dari tindakan fisioterapi dada, langkah terakhir yang kita lakukan adalah batuk efektif, di mana batuk efektif bertujuan untuk mengeluarkan sekret yang ada pada saluran pernafasan si pasien tersebut. Adapun teknik dari batuk efektif adalah kita melakukan pernafasan diafragma, kemudian dilakukan beberapa detik. Pada saat ekspirasi dihembuskan secara perlahan. Di sini saya akan melakukan pernafasan diafragma. Kita pegang satu tangan di dada dan satu tangan lagi di perut. Kita lakukan inspirasi dan kita rasakan bahwa nafas tersebut mengisi bagian dada kita. Kita lakukan inspirasi. Kita lakukan inspirasi, kemudian kita tahan dan kita hembuskan secara perlahan. Pernafasan diafragma ini dilakukan sebanyak 2 kali. Pada saat yang kedua, kita meminta pasien untuk melakukan batuk secara kuat. Di sini saya memegang sputum pot, di mana sudah berisi cairan atau disinfektan lainnya. Di mana sputum pot ini digunakan sebagai tempat sekret pasien ketika akan melakukan batuk efektif. Di sini saya akan melakukan batuk efektif. Diusahakan ketika kita melakukan batuk efektif itu agak kuat. Jadi sekretnya akan keluar dengan baik. Apabila sudah dilakukan batuk efektif tetapi sekretnya yang keluar masih sedikit, maka kita bisa memberikan air hangat kepada pasien. Maaf Ibu, karena sekret yang keluar masih sedikit, kita dapat mengulangi batuk efektif sekali lagi ya Bu. Sebelum melakukan batuk efektif yang kedua, saya akan memberikan air putih hangat
yang berguna untuk mengencerkan sekret. Mari Bu, kita minum. Untuk tindakan batuk efektif, dilakukan normal 2 kali. Tidak boleh terlalu sering karena akan menyebabkan pasien hipoksia. Baik Ibu, kita sudah selesai melakukan rangkaian tindakan fisioterapi dada dan juga batuk efektif. Bagaimana keadaan Ibu sekarang? Apakah masih terlihat sesak dadanya? Baik, selanjutnya kita akan mengevaluasi apakah sekret tersebut masih terdapat pada saluran pernafasan atau sudah tidak ada lagi. Tindakan auskultasi dilakukan pada 6 lokasi seperti yang sudah kita lakukan pada awal tadi. Dan meletakkan stetoskopnya itu tidak boleh sembarangan tempat. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 6. Baik Ibu, setelah saya lakukan auskultasi pada dada Ibu, didapatkan bahwa sekret yang ada di saluran pernafasan Ibu sudah mulai berkurang. Baik Ibu, tindakan rangkaian fisioterapi dada sudah selesai. Apakah Ibu masih merasa dadanya sesak? Karena sekret maka akan kita lakukan tindakan fisioterapi dada lanjut di lain waktu ya Bu. Saya menganjurkan untuk terus meminum air putih hangat yang dapat membantu mengecerkan sekret di saluran pernafasan Ibu. Itu kita bereskan semua alat. Dan jangan lupa kita harus mencuci tangan menggunakan 6 langkah yang benar. Kita juga harus melakukan dokumentasi keperawatan yang berisikan lokasi dari sekret dalam saluran pernafasan pasien. Kemudian dari sputum yang dikeluarkan oleh pasien tersebut. Dan kapan tindakan fisioterapi dada dilakukan, serta bagaimana respon dari pasien saat dilakukan dan sesudah dilakukan tindakan. Ada beberapa pasien yang tidak boleh dilakukan fisioterapi dada, antara lain pasien hipertensi, pasien batuk darah. Jika dengan fisioterapi dada, pasien belum bisa mengeluarkan sekret, maka dilakukan terapi regurgitation. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan. Jika terdapat kesalahan kata maupun tindakan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, selamat pagi.